Jan blorok. Nah, ini kita kembalikan di kandang sekat lagi ya. Aduh, nah ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita mau membuat video ya tentang indukan yang sudah lama berjodoh tapi tidak kunjung ada pergerakan ataupun tidak bertelur ya, jatuhnya seperti itu. Padahal untuk kondisi ini semuanya sama-sama sehat, tapi ada kendala sedikit di bagian fisik si betina. Nah, jadi mudah-mudahan ini juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin, Mas, kenapa kok saya udah lama menjodohkan dan sudah jodoh tapi tidak kunjung bertelur ataupun angkut sarang. Nah, itu semua terjadi mungkin dikarenakan salah satu indukan ataupun kedua-dua indukannya ada masalah ya. Nah, jadi untuk informasi bahwasanya ini indukan yang di bawah ini ya. Nah, ini indukan yang sudah pernah berproduksi, sudah pernah bertelur ya. Tapi sekarang kondisi indukan ini di bagian sayapnya itu gampang patah ya. Jadi pertumbuhan bulunya itu bisa dikatakan tidak baik ya, atau kurang baik. Jadi sehingga si indukan ini selalu di bawah. Di bawah ini bukan karena apa-apa ya, tapi dikarenakan dia ini tidak bisa terbang ke atas ya. Ya hanya lompat-lompat gitu doang ya. Kalau tidak salah kemarin saya cek itu ada sekitar 4 atau 5 bulu yang hilang. Jadi otomatis sayapnya itu sebelah kiri kopong dan nggak bisa terbang ya. Jadi seperti itu. Nah, itulah yang membuat penghambat betina ini tidak kunjung angkut sarang ataupun bertelur seperti biasanya ya. Nah, maka dari itu sekarang kita mau tangkap kedua pejantan dan betina ini. Jadi saya udah mau ambil tindakan, yaitu pejantan ini akan kita jodohkan dengan betina yang lain yang memang kondisinya lebih siap ya. Karena apa? Karena kalau kita menunggu ini ya bisa saja, tapi pastinya sudah memakan waktu yang lama, dan juga kita banyak memakan kerugian waktu. Dari segi pakannya pasti kita ngasih terus ya, tapi ya tidak ada hasil. Nah, maka dari itu untuk mengurangi ataupun mempercepat produksi si murai batu ini, maka kita harus ambil tindakan, yaitu penjodohan ulang dengan betina yang lain. Oke, jadi ini mau kita tangkap, dan sebenarnya saya sudah siapkan betinanya di sini. Ini betinanya udah ada saya siapkan ya. Nah, ini betina yang lumayan mapan, ini umurnya udah sekitar 1 tahun ya, udah lumayan umur. Jadi betina ini saya pikir cocok, dan memang kalau murai batu betina di umur 10 bulan sampai 1 tahun itu lagi mantap-mantapnya untuk berproduksi. Maka dari itu kita tidak menyanyiakan kesempatan ini ya. Nah, ini agak gini ya karena baru habis datang ya. Ini perjalanannya jauh, 3 jaman perjalanan, 3 sampai 4 jaman. Dan kondisinya alhamdulillahnya sehat ya. Jadi tuh kita lihat dari kotoran, cuma nah ini tuh sehat ya. Oke, tuh ya. Nah, jadi kita akan jodohkan dengan betina yang ini. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana kondisi birahinya dan bagaimana kondisi pejantan dengan betina ini, apakah responnya baik atau responnya jelek, dan sebaliknya juga betina dengan pejantan bagaimana. Oke, kalau gitu kita akan tangkap dulu pejantan dan betina yang tadi. Oke, ini tadi kita sudah lakukan penyalinan betina dan pelepasan ringnya. Ringnya kita lepas ya, biar lebih enak prosesnya juga. Jadi tahap selanjutnya kita tangkap dulu. Nah, ini udah kita tangkap. Untuk teman-teman ketahui bahwasanya murai batu ini seperti apa masalahnya. Nah, ini dia di bagian sayap sebelah kiri. Nah, ini nggak ada lagi, udah kopong ya. Nah, jadi bulu ini juga sangat mempengaruhi
si murai batu bakal bermasalah dalam reproduksinya ya. Nah ini seperti ini bagaimana dia mau terbang ya. Nah, makanya si murai batu ini kita karantina dulu ya, nggak tahu nanti apa tiba-tiba dia bakal ganti bulu atau bulunya ini akan kembali lagi. Nih pejantannya marah, ini menandakan dia ini udah klop ya, tuh dia marah. Nah jadi ini kita ya bukan gagal dalam penjodohan tapi gagal dalam berproduksi ya. Jadi masalah murai batu itu banyak sebenarnya, makanya sering-sering deh nonton YouTube Kobe TV supaya tahu apa saja sih yang terjadi di lapangan ya. Ini kita selalu membahas yang pahit-pahitnya ya, karena yang manis-manisnya itu ya enak sih, nggak perlu dijelasin, pastinya enak kalau ternaknya berhasil. Itu ya, tuh betinanya tuh ya. Ini udah saya tunggu sebulanan nggak ada hasil karena ya itu tadi kondisinya. Sekarang kita tangkap pejantannya si Legend ya, dan kita akan jodohkan dengan yang ini. Nanti kita coba mandi bareng apakah dia udah mau, karena ini pejantannya udah siap sekali dan betinanya juga udah masuk umurnya, tapi kita belum tahu betinanya apa udah birahi juga apa belum gitu ya. Oke, tunggu saya tangkap. Oke, ini pejantan sudah kita dapatkan ya, si Legend Blorok. Nah ini kita kembalikan di kandang sekat lagi ya. Aduh, nah ini dia. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan penjodohan ini berhasil. Oke, kita akan bawa keluar dulu ya, supaya dia tidak terganggu dengan murai-murai batu yang di sekitar sini. Oke, jadi kita lupakan betina yang tadi, kita sekarang fokus dengan betina yang baru. Dan si Legend ini kayaknya masih agak takut. Tadi saya nangkapnya pakai jaring, dia itu sangat takut sama jaring ya. Jangankan ditangkap, lihat jaring aja dia udah gerabakan, karena dia udah trauma dengan, bukan jaring ya, tapi seperti tangguh untuk nangkap ikan itu apa namanya ya, itulah kira-kira jaring laba-laba. Kalau gitu kita lihat. Biasanya nih cepat ya si Legend ini. Legend dah. Oke, silahkan bertengger Legend. Nah jadi ini kita lihat kondisi untuk betinanya. Ini hampir gajah tutup. Nah jadi ini ya, kalau betina yang sudah umur ataupun betina yang sudah mapan, dia ini sifatnya itu tidak tidak ketakutan, tidak terbang-terbang ya, tapi dia itu tenang dan nyaman. Bahkan dia itu pengen tahu lebih dekat ya, seperti mendekat ke pejantan, dia pengen tahu gitu ya. Nah dan mungkin juga itu adalah efek dari si indukan ini sudah mapan, sudah birahi, jadi ya seperti itu guys ya. Nah ini si Legend ini masih nah tuh dia mendekat ya. Nah tuh, nah jadi ya ini biasanya prosesnya nggak lama kalau betinanya udah santai seperti ini. Nah yang prosesnya lama itu biasanya kalau betina yang masih gerabakan terbang sana sini ya. Nah ini dia tenang ya, nyaman. Nah sekarang kita jangan cepat-cepat nyatukan ke kandang tangkaran ataupun langsung disatukan ke dalam keramba mandi ya, karena proses ini masih ada ya, dan pejantan pun ini masih agak stres, makanya jangan kita satukan. Biasanya kalau pejantan stres masih matung seperti ini, dia bakal nyerang suatu pergerakan ya. Contoh ya seperti betina ini lompat-lompat tadi, dia bakal berusaha menyerang kalau misalnya ini nggak disekat. Ini karena disekat aja, jadi dia lebih santai. Nah itu ciri-ciri betina yang sudah mulai birahi itu ya kayak gitu ya. Nah dia mendekat, kemudian sayapnya gerak-gerak, nah kepalanya itu aktif ya, gerak gitu ya. Nah tapi kalau masih menung gitu ya, stres, diam, nah itu menandakan betina masih belum birahi dan betina itu masih takut ya. Itu dia kan gerak-gerakin ekor ya. Nah tuh, itu udah mulai siap sebenarnya ya. Mudah-mudahan proses ini berjalan dengan lancar dan cepat ya, karena kita lihat lagi pejantan ini udah mapan, betinanya juga udah mapan ya, jadi insya Allah prosesnya juga nggak butuh lama ya. Ini malah betina yang mendekati ya, itu menandakan udah mulai mau. Jangan sampai
Kalau dia sudah seperti ini, kita paksa pejantan nyerang, nah itu yang lebih takut lagi. Takutnya dia trauma berat dan proses penjodohan maka bakal lebih lama lagi. Maka dari itu kita itu harus sabar dan harus hati-hati sekali ya. Nah, kita akan lihat 2-3 hari ke depan bagaimana, ataupun besok kalau udah mulai ada perubahan, udah ada apa namanya ya, hal yang agak mencolok dari pejantan dan betina, seperti dia udah saling dekat, sudah saling rayu ya. Nah, makanya kita akan coba dimandikan dalam keranda itu berdua, keramba mandinya ya, salah keranda lagi. Nah, itu kita akan lihat prosesnya, apakah dia makin dekat apa dia masih belum, yaitu tadi ya. Oke, jadi seperti itu guys ya. Jangan sampai kita itu mubazir dalam betina, beli mati ya, tapi pastikan kita itu Murai Batu itu siap ya. Yang pertama jantannya siap dan betinanya juga sudah umur dan sudah siap untuk berproduksi. Nah, oke, jadi mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Untuk tahap selanjutnya ditunggu aja video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe ya. Mungkin besok akan kita update lagi perkembangan si pejantan dan betina yang sudah birahi ini ya. Oke, jadi cukup sekian, terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.